Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Depi sama Pika, Bu. Depi dengan Pika. Nah, baik. Nah, sekarang perhatikan dulu deh sampah yang ada di bawah meja, di samping kanan atau di samping kirinya. Kalau ada silakan dibuang sebelum ke tong sampah. Baik. Nah, tepat pada hari ini adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober. Jadi, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, ya, terhadap bangsa kita ini, terhadap negara kita ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, sekaligus kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ibu mengutip suatu motivasi dari Mario Teguh mengatakan bahwa orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sementara orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya, ya, di sini siapa yang sering menonton Lapor Pak yang ada di Trans TV? Siapa? Ada semua. Nah, menurut kalian, apakah acara tersebut termasuk atau tergolong ke dalam anekdot? Saya, Bu. Oke, Andi. Ya, Bu, karena acara tersebut selain menghibur, ada kritikan yang ingin disampaikan di balik lucuannya. Contohnya, Bu, mereka sering mengkritik tentang hal yang sedang disoroti di Indonesia, seperti pemerintahan maupun hukum di negara kita ini. Iya, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, masih ada yang ingat saja itu struktur teks anekdot? Siapa? Bu. Oke, Margaulan. Tidak terdapat abstraksi, orientasi, Ya, krisis, Ya. reaksi, dan koda, Bu. iya. Revi, silakan Revi. Ada penggunaan kata kerja aksi, konjungsi, kalimat perintah, kalimat seru, dan kalimat yang menyatakan masa lalu. Iya, benar sekali. Sekarang pembelajaran pada sebelumnya ini masih berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu materi pada KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ini ada tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu melalui model problem based learning dan metode diskusi dengan berbantuan media video animasi, peserta didik dapat merancang dan menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan yang tepat dengan tanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama. Jadi, kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini adalah merancang serta membuat atau menciptakan kembali teks anekdot. Jadi, teks anekdot ini sangat bermanfaat bagi kita, jadi baik kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin mengkritisi seseorang, iya kan? Lanjutkan pembelajaran kita. Di sini Ibu sudah menyediakan sebuah video, ya. Nanti simaklah video tersebut. Bapak bisa menceritakan Bapak sedang kena dengan apa? Itu memangnya ilegal, Pak yang bersalah. Untuk itu Anda sekarang saya Bahwasanya ada tidak kelucuan di dalam video tersebut? Dia tidak permisi di saat dia ingin merekam malingnya. Iya. Nah, kemudian berdasarkan video tersebut, permasalahan apa yang dikritisi di dalamnya? Saya, Bu. Oke, Andi. Cara kerja pihak polisi yang salah nangkap orang, Bu. Cara kerja? Pihak polisi yang salah nangkap orang. Iya. Kemudian, apakah di dalam teks tersebut ada struktur krisis di Saya, Bu. Ya, Gabriel. Mungkin krisisnya dimulai dari saat polisi mengatakan kemalingan kok beruntung. Ya, terus? Terus sampai pada polisi kembali mengatakan sudah minta izin malingnya untuk direkam. Selanjutnya, bagaimana dengan unsur kebahasaannya? Iya, Ricky. Ada kalimat retoris, kata kerja aksi, kalimat Ya. perintah, dan kalimat peristiwa masa lalu. Teks anekdot itu kan, Dek, ada dua bentuk, ya kan? Ada bentuk dialog serta ada bentuk narasi. Denny, menurutmu apa perbedaan dari kedua bentuk penyajian di depan ini? Kalau dialog kan, Bu, merupakan percakapan yang dituliskan dengan kalimat langsung. Ya. Sedangkan bentuk narasi itu berupa cerita terdiri dari beberapa paragraf.
sampai di sini sudah dipahami? Apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, Andi, silakan Andi. Bu, bagaimana langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk menciptakan teks anekdot? Ya, pertanyaan bagus. Langkah-langkah menciptakan teks anekdot itu ada 6. Ya, yang pertama, sekali yaitu kita tentukan dulu tema dan topik yang akan kita angkat menjadi sebuah teks anekdot. Yang kedua, kita tentukan tokohnya. Setelah kita menentukan tokohnya, maka kita tentukan kritikannya. Langkah ketiga yaitu menentukan unsur kebahasaan, unsur kelucuan atau humor dari teks anekdot nanti. Nah, tahap berikutnya atau langkah berikutnya yaitu menyusun kerangka atau alur cerita sesuai dengan strukturnya. Ingat tadi strukturnya itu apa saja? Setelah itu kita kembangkanlah kerangka yang telah kita susun itu menjadi teks anekdot yang utuh, baik dia dalam bentuk dialog maupun dalam bentuk narasi. Nah, sampai di sini sudah dipahami? Baik, kita lanjutkan. Untuk kelompok 1, Ibu memberikan nama kelompoknya Nadiem Makarim. Kemudian untuk kelompok 2 adalah Anies Baswedan. Aku sudah menyiapkan 2 video yang akan kalian kembangkan menjadi teks anekdot. Nah, coba diperhatikan ya videonya ya. Sudah? Tidak? Silakan diperhatikan. Tuh, ada Najib di sini ya. Sama, kemudian ada Rohana. Rohani. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. LKPD. Ini kelompok. Nah, perhatikan ya. Jadi Ibu akan membagi untuk kelompok 1 atau kelompok Nadiem Makarim akan mengembangkan topik sesuai dengan video animasi kedua. Nah, sementara untuk kelompok Anies Baswedan silahkan kembangkan topik teks anekdot sesuai dengan video animasi 1. Nah, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk merancang kerangka teks anekdotnya. Ya, silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nah, baik, dengarkan. Untuk membantu kalian dalam pengerjaan tugas tersebut, silakan manfaatkan sumber-sumber yang ada ya, baik buku maupun kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mengakses ya. Bagaimana contoh-contoh dalam mengembangkan sebuah teks anekdot ya, silahkan ya. Bagaimana kelompok Anies Baswedan? Apakah ada yang sulit dipahami? Kami kan mau interaksi. Apakah boleh di dalamnya teks percakapan langsung tokoh? Iya boleh. Namun kalau di dalam bentuk narasi kan langsung dari tokoh itu dibuat berupa kalimat tidak langsung. Contoh. Nah, sudah selesai kerangkanya? Kerangkanya sudah, tinggal pengembangannya saja. Iya, sekarang silakan kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks anekdot yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kelompok Anies Baswedan sudah tahap pengembangan? Belum. Silakan dilanjutkan ya, Dik. Kita akan presentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, baik, yang pertama tampil itu adalah kelompok Nadiem Makarim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok Nadiem Makarim akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Andi selaku moderator dan teman saya Sekar, Ricky, Repi, Denny, dan Roy. Adapun hasil diskusi kami akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Sekar. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil presentasi yang kami kerjakan. Temanya yang bertema politik tentang wakil rakyat. Kritikannya yaitu wakil rakyat atau DPR yang lupa pada rakyatnya. Humor yang terdapat di dalamnya yaitu wakil rakyat yang memiliki semua tentang rakyatnya, maupun uang, mobil, rumah,
perhiasan sudah diwakilkan oleh wakil rakyat. Teks anekdotnya yang berjudul Sang Perwakil Rakyat. Setelah pulang sekolah, Sekar, Revi, Andi, Denny, dan Ricky sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah Sekar. Mereka berbincang-bincang setelah melihat berita tentang anggota DPR di wilayah mereka yang tertangkap tanggapan kasus korupsi. Namanya juga sudah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi rakyat mau punya uang banyak sudah diwakili DPR. Rakyat mau punya mobil, rumah mewah juga sudah diwakili sama DPR. Terus rakyat pengen punya perhiasan juga kan sudah diwakili oleh DPR. Bahkan ya, rakyat mau berantem saja sudah diwakili sama mereka. Sekar dan Revi. Maksudnya gimana Ki? Ricky, biasa saja kalau sedang rapat DPR kan tak jarang mereka sering berantem. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kelebihan mungkin itu dari saya, dan jika ada kekurangan mungkin dari teman-teman saya. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Saudara Dino, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dino dari kelompok Anies Baswedan. Saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok Nadiem Makarim. Menurut kelompok kami, penampilan dari kelompok 1 sudah baik. Penyampaiannya jelas. Namun pada teks anekdotnya, bagian struktur kodanya belum terlihat jelas. Dan bagian kodanya masih termasuk dalam bagian reaksi. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya dari kelompok Anies Baswedan. Menurut kelompok kami, bagian kode itu sifatnya opsional. Boleh ada dan boleh tidak ada. Namun untuk melengkapi strukturnya kami akan memperbaikinya. Terima kasih. Sekianlah presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada Baik, terima kasih atas kesempatannya kami kelompok Anies Baswedan. Pertama, tema atau topik. Isinya bahaya rokok bagi kesehatan. Kritik. Yang kedua, kritik siswa-siswa yang merasa sangat keren dengan merokok walaupun tahu bahaya merokok. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Berikan dulu tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil diskusi setiap masing-masing kelompok tadi sudah baik ya. Baik dari kerangkanya maupun teksnya. Namun tadi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya. Tadi dari kelompok Nadiem Makarim bahwa kodanya masih belum terlihat. Kemudian dari kelompok Anies Baswedan. Namun untuk secara keseluruhannya hasil dari setiap kelompok sudah bagus. Baik dari strukturnya maupun ke bahasa. Jadi dari diskusi ini maka dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah teks anekdot yang utuh itu harus memiliki Kritikan. Selain kritikan apa? Lucuan atau humor, apa lagi? Struktur dan kebahasaan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Pargaulan, silakan Pargaulan. Sebuah anekdot itu memiliki kritikan, Ya. kelucuan, Ya. struktur, dan unsur kebahasaan yang dapat membedakannya dengan teks lain. Iya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari tadi? Untuk menuliskan teks anekdot dapat dibuat dalam bentuk pola penyajian narasi Ya. dan dialog. Iya. Selanjutnya siapa lagi? langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk membuat teks anekdot. Pertama, menentukan topik. Iya. Yang kedua, menentukan tokoh dan kritikan. Iya. Lalu menentukan kelucuannya. Merancang kerangka dan mengembangkan kerangkanya sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang Iya. Hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Siapa yang mau mengungkapkan perasaan yang dialaminya selama pembelajaran ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Andi, silakan Andi. Melalui diskusi, kami bisa saling mengutarakan dan menyatukan pendapat, serta kami belajar saling menghargai pendapat setiap anggota kelompokku. Pembelajaran hari ini sangat seru, Bu. Nah, terus? Kami belajar melalui tayangan video yang disajikan, memudahkan kami untuk mengembangkan teks anekdotnya, Bu. Karena topik yang disajikan pun sering terjadi di kehidupan kami, Bu. Iya. Pada pembelajaran selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya, kita sudah beralih bab. Kita beralih ke bab 4, yaitu tentang teks hikayat. Jadi nanti di rumah kalian bisa baca-baca buku, baik buku maupun dari internet. Kalian baca-baca materi tentang teks hikayat. Untuk menutup dan mengakhiri dirinya, silakan dipimpin dengan doa. Silakan Revi pimpin doa kita. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ingatkan kepada kita untuk tetap menjaga kesehatan dan tetaplah belajar, ya Dik? Karena ingat seperti kata motivasi tadi, bahwa dengan belajar kita akan punya masa depan. Baik, sekian dan terima kasih.